Shalom keluarga damai, syukur kepada Tuhan karena kita dapat berjumpa kembali dalam Samas edisi 3 April 2023. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kesempatan yang baik Tuhan berikan untuk kami bisa kembali bersama-sama menantikan sapaan Tuhan bagi kami hari ini. Tolong bantu buka hati kami untuk bisa menerima apa yang Tuhan hendak sampaikan bagi setiap kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, Samas kita hari ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Sebuah bacaan berisi cerita yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus diurapi di Betania. Demikian. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikian bacaan kita hari ini. Keluarga damai, judul yang saya berikan untuk Samas hari ini adalah Kaum Mendang Mending. Apa sih kaum mendang mending itu? Kalau Bapak Ibu Saudara bisa cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pasti tidak ketemu apa artinya, karena memang tidak ada di sana. Istilah kaum mendang mending populer di media sosial belakangan ini. Kalau dari kata mending, kita tahu artinya yaitu lebih baik begitu. Sedangkan kaum mendang mending itu sendiri lebih bermakna sebagai sebuah sindiran untuk mereka yang hobinya mencela pilihan orang lain dengan membandingkannya dengan pilihan mereka sendiri, yang sebenarnya belum tentu cocok juga. Misalnya, seseorang memilih beli HP merek X karena ia suka layarnya yang jernih dan nyaman di mata. Lalu orang komentar, "Ya harga segitu mending merek V lah, kameranya lebih bagus." Mereka buru-buru menyimpulkan tanpa mau mendengar pendapat orang lain. Tiba-tiba pilihan orang lain dianggap salah dan pilihannya yang paling benar. Dalam cerita tentang Maria dan Tuhan Yesus, saya melihat sebuah pola yang mirip. Maria menuangkan sebuah minyak wangi narwastu yang mahal harganya, dituangnya di kaki Tuhan Yesus. Bukan setetes 2 tetes, tapi sekitar setengah liter. Harganya setara seupah pekerja selama setahun. Jadi para pekerja harus menabung selama setahun, plus puasa tanpa makan untuk bisa membeli minyak narwastu sebanyak itu. Walaupun sebetulnya itu minyak yang tertuang, tapi mungkin di mata Yudas itu adalah uang yang terbuang. Ia pun berkomentar, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin aja?" Nampaknya Yudas memiliki kepedulian pada orang miskin dan memilih membantu mereka dengan memberikan bantuan uang.
Kepedulian kepada orang miskin dengan model begini bisa saja mendorong Yudas untuk membuat skenario baru dalam menolong orang banyak. Saya membayangkan kalau waktu itu Tuhan Yesus menjelaskan lebih detail tentang rencana pengorbanannya dan kematiannya di salib yang tidak lama lagi segera terjadi, lalu tiba-tiba Yudas tidak setuju. Ia bilang, ya mending Tuhan Yesus tidak usahlah menderita disiksa dan mati di kayu salib. Sudah banyak orang melihat mujizat yang dibuat Tuhan Yesus. Mereka tertolong. Banyak orang yang percaya loh. Mending kita buatkan tempat atau rumah khusus lah buat Tuhan Yesus. Lalu orang bisa datang ke sana. Tuhan Yesus bisa membuat mujizat, menolong mereka yang menderita itu. Pasti lebih banyak orang yang percaya nanti. Daripada harus menderita dan tergantung di salib. Malah terlihat lemah. Mending kita contohlah si Ponari, si dukun cilik dengan batu petirnya itu. Banyak orang antre dan konon tertolong juga oleh karenanya. Banyak juga orang yang kasih uang ke dia. Bahkan sehari bisa sampai 100 juta rupiah. Nanti di rumah Tuhan Yesus itu pasti banyak orang yang bawa persembahan juga. Nah, nanti uangnya bisa kita bagikan ke orang-orang miskin kan? Pasti makin banyak orang miskin yang terbantu, bukan? Kira-kira demikian imajinasi saya tentang misi Yudas. Namun, diberi catatan dalam Alkitab bahwa ternyata Yudas berusaha mencari keuntungan dari konsep bansos yang dibuatnya itu. Uang kas sering berkurang di tangannya. Ya, ujung-ujungnya korupsi juga begitu. Keluarga damai, kalau kita lihat Maria, ia tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh Yudas. Ia tidak menghentikan aktivitasnya menuangkan minyak di kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Menunjukkan bahwa ia tahu benar apa yang sedang dilakukannya. Ia mengingat karya Tuhan untuk dirinya dan keluarganya. Dan ia tidak tahu kapan lagi ia dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus, kapan Tuhan Yesus mampir lagi ke rumahnya. Ia mengambil momen kehadiran Tuhan Yesus untuk memberikan yang terbaik yang ia miliki. Tidak hanya minyak wangi yang ia bisa beli, tapi juga dengan rambutnya ia menyekanya. Segala yang ia miliki untuk melayani Tuhan. Itu adalah ungkapan syukur, terima kasih, serta ungkapan hormat Maria untuk Tuhan Yesus. Keluarga damai, mempersembahkan atau memberikan sesuatu pada Tuhan memang ada banyak bentuk dan caranya. Apa yang dilakukan Maria dan ide dari Yudas adalah contohnya. Karena banyaknya ide itu, bentuk pemberian dan persembahan kita pun ya bisa saja kemudian jadi bahan omongan orang yang punya ide berbeda dengan kita. Mungkin orang lain akan bilang, ya mending gini lah, ya mending dipakai buat itulah. Pikiran atau pendapat orang lain memang belum tentu selalu salah juga. Seperti pendapat Yudas yang sebetulnya tidak disalahkan juga oleh Tuhan Yesus waktu itu. Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang miskin pun perlu pertolongan. Jadi positifnya, mungkin kita bisa saja jadikan komentar orang itu inspirasi atau ide untuk karya pelayanan kita yang selanjutnya. Apapun bentuk dan caranya, kita sendiri yang bisa tahu atau memastikan bahwa itu adalah sesuatu yang terbaik dari kita untuk Tuhan. Sebuah persembahan yang bukan jadi momen untuk pamer, melainkan sebuah ungkapan syukur dan kasih kita kepada Tuhan. Pada akhirnya, minyak wangi yang dituangkan Maria itu tidak hanya dirasakan dan dinikmati oleh Tuhan Yesus saja. Bukankah wanginya tercium juga oleh semua orang yang ada di rumah itu? Bahkan wanginya bisa saja terbawa angin dan mereka yang di luar juga bisa menikmati wanginya. Betapa indah sebuah perjamuan, persekutuan bersama Tuhan Yesus dengan wangi yang menyenangkan di seluruh ruangan. Namun, tetap saja hal itu tidak terlalu menyenangkan kalau kita jadi kaum mendang-mending karena merasa iri atau punya modus-modus lain seperti Yudas Iskariot. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami.
Bantu kami ya Tuhan untuk bisa merenungkan lebih dalam, bahkan mungkin di tengah berbagai aktivitas kami setelah ini. Bantu kami untuk bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan melalui apapun yang kami miliki atau apapun yang kami kerjakan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, demikian Samas kita hari ini. Selamat memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberkati.